Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi pada acara live stream Medion. Pada hari ini live stream Medion memasuki edisi yang ke-58. Untuk mengingatkan kembali apabila Bapak, Ibu, dan Medifriend semua belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, video masih bisa disaksikan melalui Instagram dan juga channel YouTube baru kami, medionindonesia.id. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Medifriend semua yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program live stream Medion ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak. Tidak hanya bagi para pelaku bisnis peternakan, namun juga rekan-rekan akademisi. Hari ini saya Fakih Taufikur Rahman, lahir di Temanggung 7 Agustus 85, pendidikan terakhir Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, saat ini sebagai Distrik Asisten Manager yang akan bertugas pada hari ini sebagai moderator. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita semua Mas Suhud, ya, sebagai pemateri atau pembicara pada hari ini. Mas Suhud ini lahir di Bantul 6 Februari 82, pendidikan terakhir adalah Fakultas Peternakan UGM sebagai Technical Education dan Consultation Medion. Kami berdua akan mencoba menyampaikan materi mengenai optimalkan manajemen brooding pada broiler. Sama seperti edisi sebelumnya ya, di sesi pertama ini kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai materi, dan kemudian di sesi kedua kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan bisa dikirim via email ke cs@medionindonesia.com. Dan seperti biasa, nanti di akhir live stream ini kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya. Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama. Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Mas Suhud. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fakih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam kondisi sehat. Agenda untuk siang ini yang kita bahas, pertama nanti pendahuluan, kemudian kunci sukses brooding, apa aja yang perlu kita perhatikan dalam manajemen brooding, dan yang terakhir nanti kesimpulan. Pendahuluan kita awali dulu dengan apa sebenarnya tujuan brooding. Tujuan brooding dalam pemeliharaan broiler yang pertama tentunya yaitu untuk mencapai pertambahan bobot badan yang optimal atau daily gain yang optimal. Kemudian yang kedua bisa tercapai keseragaman yang seragam, karena keseragaman dimulai dari periode brooding ini. Kemudian yang ketiga juga kesehatan ayam nanti tercermin dengan depresi yang rendah di periode brooding. Kemudian selanjutnya itu umur panen yang singkat. Tadi di pertama dengan daily gain yang optimal tentu saja nanti akan didapatkan umur panen yang singkat. Dan yang terakhir yaitu dari keseluruhan tujuan brooding yang utama yaitu hasil panen yang optimal. Kita lanjutkan dengan mengapa di awal pemeliharaan sangat penting pemeliharaan broiler, karena di 2 minggu pemeliharaan ini kita gambarkan dari umur 0 bahkan sampai dari mesin penetasan ya di hatcher sampai nanti 2 minggu di kandang. Di 14 hari itu sangat penting karena terjadi pertumbuhan organ kekebalan, bahkan organ kekebalan sudah mulai tumbuh di ketika masih di dalam mesin tetas di umur ke-18 atau 19 hari setelah setting. Kemudian di 2 minggu tadi juga terbentuk organ pencernaan, organ pernapasan, kerangka, dan bulu. Dan
di minggu pertama juga nanti terbentuk termoregulasi, di mana kita tahu bahwa ayam di awal pemeliharaan itu hewan berdarah dingin nanti akan berubah menjadi hewan berdarah panas. Jadi hewan berdarah dingin artinya dia belum mampu menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Makanya di awal pemeliharaan tadi sangat penting kita perhatikan untuk nantinya mencapai apa hasil yang optimal di akhir pemeliharaan. Kita lihat hasil dari data di lapangan. Tadi kita bahas kenapa brooding harus nyaman agar performanya optimal. Performa yang optimal ini bisa kita lihat dari nanti hasil panen di minggu kelima atau minggu keenam atau nanti pas akhir pemeliharaan di mana broiler kita panen. Kalau kita lihat dari data ini di minggu pertama, kita lihat bobot badan 209 dari dengan tadinya bobot DOC 45 gram. Ini artinya apa? Artinya di minggu pertama sudah mencapai 4,6 kali dari bobot DOC-nya. Dan ini sangat penting dan sangat signifikan nanti efeknya di akhir pemeliharaan. Kalau kita bandingkan dengan standar tadi 193, sedangkan aktualnya 209, ini selisih sekitar 16 gram. Dengan 16 gram tadi, kalau kita lihat hasil panennya akan jauh lebih tinggi selisihnya, hampir 400 gram. Di standarnya 2273, hasil panen 2650. Ini yang tujuan akhir yang kita ingin capai dengan memaksimalkan manajemen brooding. Kemudian bahasan selanjutnya yang kita bahas yaitu kunci keberhasilan brooding. Di sini kita rangkum ada 4 poin penting yang akan kita bahas dalam kunci keberhasilan brooding. Yang pertama yaitu pengaturan sirkulasi udara atau ventilation system. Kemudian yang kedua pengaturan air minum atau watering system. Yang ketiga konsumsi pakan dini atau yearly feeding. Dan yang terakhir, pemantauan dan penilaian atau monitoring dan assessment. Kita bahas satu persatu. Di ventilasi kandang open, yang perlu kita perhatikan adalah yaitu ketersediaan udara segar dengan cara yaitu mengatur bukaan tirai di sisi kandang. Untuk mempermudah bukaan tirai tadi, bisa kita bantu dengan alat buka tutup tirai atau hand wind. Ini untuk mempermudah sistem buka tutup tirai. Kemudian buka tutup tirai ini juga disesuaikan dengan kondisi cuaca, kondisi lingkungan luar dan dalam kandang. Ini untuk kandang open. Kemudian bagaimana kalau kita mau lihat yang kandang close? Kandang close ini agak sedikit lebih kompleks nantinya ya, karena ada beberapa tahapan dalam ventilasi di kandang close. Karena yang kita bahas di periode brooding, nanti kita akan fokuskan di ventilasi minimum. Karena di periode brooding, sistem ventilasi yang kita pakai yaitu ventilasi minimum. Karena suhu dari luar ini di bawah target dengan suhu di dalam kandang yang kita inginkan. Kalau di periode brooding, di dalam kita ingin kondisi hangat, sedangkan di udara di luar dingin, makanya ventilasi yang tepat yaitu dengan penerapan ventilasi minimum. Nanti kita bahas lebih detail untuk ventilasi minimumnya seperti apa di periode brooding. Di ventilasi minimum pada periode brooding ini, selain untuk menjaga suhu kandang, ini dalam artian karena kita sudah memakai heater atau pemanas atau IGM, ventilasi ini tetap menjaga suhunya agar stabil. Jadi ventilasi ini tujuannya bukan untuk mendinginkan kandang ya, jadi untuk menjaga agar lebih stabil, yaitu fungsi yang selanjutnya itu untuk menjaga kualitas udara juga, yaitu dengan suplai oksigennya tercukupi untuk DOC di area brooder. Kemudian juga fungsi dari
ventilasi minimum ini juga untuk mengeluarkan gas yang berbahaya seperti amonia, juga mengeluarkan kelembaban dan mengeluarkan debu. Di periode brooding ini penerapan ventilasi minimum tidak tergantung suhu. Penerapannya yaitu berdasarkan berat badan dan kebutuhan minimum udara di dalam kandang. Pertukaran udara atau air exchange di kandang standar kita gambarkan kandang standar 120 kali 12 kali 2 ini pertukarannya sekitar 5 sampai 7 menit. Dan ini kalau kita konversikan ke kecepatan udara atau kecepatan angin antara 0,3 sampai 0,4 meter per sekon. Dan ini standar untuk kecepatan angin di periode brooding. Untuk periode selanjutnya, transisi maupun nanti di akhir pembiaran ventilasi maksimum ini tentu saja lebih cepat air exchange atau pertukaran udaranya. Yaitu kalau yang transisi 2-3 menit, kalau yang fase finisher nanti lebih cepat di bawah 1 menit. Kapan ventilasi minimum di kandang periode brooding kita setting, yaitu minimum ventilasi tadi kita setting saat heaternya on atau pemanasnya running. Jadi kita simulasikan kalau di dalam kandang tadi targetnya 33, sedangkan di luar suhunya 22, ini saat ventilasi minimum kita setting. Dan ini durasinya sama dengan periode brooding sekitar 14 hari atau 2 minggu. Tapi di dalam ventilasi minimum tadi pas periode brooding ini apakah bisa berjalan tahapan ventilasi berikutnya ke transisi atau maksimum? Tentu saja nanti kita lihat suhu ekstrim. Kalau di kandang ada suhu ekstrim, tentu saja kita bisa memakai tahapan ventilasi transisi misalnya dengan penerapan kipas direct atau kipas yang on terus. Jadi di suhu ekstrim tadi bisa berjalan 2 sistem ventilasi. Misalnya di malamnya dengan minimum ventilasi, tapi karena di siang sangat ekstrim atau pas terik matahari bisa kita setting dengan kipas direct, kipas running 1 atau 2, tergantung nanti target suhu yang tercapai di dalam kandang. Kemudian kalau kita lihat standar kebutuhan udara dan kecepatan angin, kita lihat di 5 hari pertama itu kebutuhan udara sekitar 2,8 sampai 3,4 meter kubik per kilogram per jam dengan kecepatan 0,3. Dan di minggu kedua 3,5 sampai 71 dengan kecepatan maksimal di 0,5. Ini nanti kita pakai untuk menentukan kebutuhan kipas. Kipas yang akan kita pakai di periode brooding berapa, ini dengan rumusan perhitungan yaitu kebutuhan udara dikali bobot badan dikali populasi dibagi kapasitas kipas. Kita ambil contoh ayam umur 1 hari, bobot dioksinya 45 gram, ya ini kita jadikan kilogram 0,045, kebutuhan udaranya kita ambil yang maksimal yaitu 3,4, populasi 22.000, kita dapat total kebutuhan udaranya yaitu 3.366 meter kubik per jam. Berapa kipas yang akan kita pakai? Tentu saja ini tergantung dari spesifikasi kapasitas kipas. Ini kita ambil contoh kapasitasnya 42.000 meter kubik per jam, sehingga kebutuhan kipasnya didapat 0,08 unit. Ini artinya apa? 0,08 unit ini artinya ini tadi dikalikan siklusnya dalam 5 menit. Di periode brooding tadi siklus 5 menit atau 300 detik. Sehingga 0,08 kali 300 detik mungkin sekitar 24 detik ya on-nya. Jadi kipas intermittent kita pakai 24 detik on, nanti sisanya yang 300 dikurangi 24 detik itu akan off. Dan ini setiap hari akan berubah karena pertambahan bobot badan di minggu pertama tadi sangat signifikan pertumbuhannya, setiap hari akan berubah. Jadi setting minimum ventilasi ini kita harus setiap pagi ya, atau setiap sore kita harus merubahnya karena nanti disesuaikan dengan bobot badan di dalam kandang. Karena kalau minimum ventilasi kita sama ratakan, misalnya seminggu kita setting sekian, tentu nanti di hari kedua sampai hari ke-7 dia nggak akan tercukupi kebutuhan udaranya. Dan dari perhitungan ini
nanti kita akan menentukan kipas yang on off atau intermittent dan kipas batas mana yang akan on terus atau kipas direct. Kalau sudah nanti di sini tercapai 1 unit, artinya kipas itu sudah harus butuh 1 kipas full untuk running atau on secara direct atau terus menerus. Tapi ini semua hanya teoritis, tapi tetap nanti yang kita perhatikan, yang kita kasih warna merah ini aktivitas ayam di dalam kandang, di dalam brooder, dia nyaman atau tidak. Kalau misalnya dengan perhitungan sudah kita dapat, kita aplikasikan, kita setting, tapi ternyata ayam masih misalnya ayam penting atau ayam mega-mega, berarti masih kurang, berarti kita harus tetap tambah. Tapi setidaknya kita tahu basic atau dasar perhitungan seberapa kipas yang dibutuhkan di area dalam kandang tersebut. Kemudian di periode brooding juga penting juga memperhatikan layout tirai blocking. Layout tirai blocking ini difungsikan yaitu untuk menjaga brooding tetap kondisi suhunya stabil, karena dengan adanya blocking panas di area brooder tadi seperti terperangkap gitu ya. Tapi dengan tidak memindahkan sirkulasinya, karena nanti diperlukan buka tutup tirai blocking, dan ini sangat penting untuk sirkulasi udara atau sekaligus nanti kebutuhan oksigennya. Perlu pengaturan buka tutup tirai blocking. Ini kita ambil contoh dengan tadi pemasangan 4 tirai blocking dari depan, blocking 1, 2, 3, dan 4 ini perlu tahapan tirai blocking mana yang kita buka lebih dulu dan mana yang terakhir dan mana yang kita lepas lebih dahulu. Itu juga perlu pengaturan. Kalau yang pernah kita lakukan yaitu pertama buka itu dari belakang terus baru ke depan, dan yang terakhir itu yang pas di depan ayam. Pas di depan ayam itu karena sebagai benteng terakhir untuk lindungi ayam dari angin langsung, dari yang berasal dari cooling pad atau udara luar. Kemudian selain layout tirai blocking, kemudian kita lanjutkan ke setting pemanas. Setting pemanas ini tentunya nanti juga tergantung dari layout penempatan setting pemanas atau heater. Dan ini juga nanti dipengaruhi oleh desain kandang atau dimensi kandang. Dimana kalau kandangnya terlalu sempit, mungkin di bawah 12 meter lebarnya, bisa kita atur depan belakang sehingga penyebarannya pun rata. Kalau kandang standar bisa kita setting kanan kiri, karena ayam di sebelah kanan dan kiri tetap akan merasakan sebaran panas yang merata. Dan yang perlu kita penting lagi dalam setting ini yaitu setting heater di bawah target di 5 hari pertama, settingannya setengah derajat dari target. Kalau kita ambil contoh misalnya targetnya tadi 33, berarti 32,5 ini harus disetting, heater harus on atau running. Tujuannya apa? Tujuannya biar sebelum suhu turun jauh ke 32,5 ini sudah bekerja heaternya. Jadi suhu di area brooder akan tetap terjaga di kisaran 33 derajat. Dan ini semakin turun dengan bertambahnya umur. Di hari ke-6 sampai ke 10 hari bisa kita turunkan setting heater tadi di 0,5 di bawah derajat. Begitu seterusnya turun sampai di akhir minggu kedua bisa 0,7. Dan ini tetap nanti perhatikan kondisi ayamnya. Kalau misalnya tadi dengan pas di akhir minggu kedua ternyata 0,7 kok ayam masih dingin, berarti kita bisa setting lagi, dibalikan kita ke 0,6. Ini untuk setar heaternya tetap harus kita pantau dengan kondisi brooder di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat sebaran panas di kandang closed house, kalau ayam menyebar rata, kalau kita lihat dengan alat bantu infrared, tentu akan warnanya sama di seluruh permukaan area liter kandang atau area bawah. Jadi ini menandakan bahwa sebaran panasnya itu merata. Kalau di kandang open, kita bisa lihat dari sebaran ayam di area brooder tadi,
Kalau seperti gambar yang di kiri ini kita lihat ayamnya menggerombol ke pinggir dinding brooder, ini artinya dia tidak nyaman di area sini, dia mungkin kepanasan. Kalau kita lihat gambar kanan, dia menyebar rata. Ini yang eh, kita kita targetkan sebaran ayam di kandang open, jadi menyebar rata dan aktivitas ayam juga beragam. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang bermain dengan litter, ada yang uh, tiduran. Jadi semua kegiatan ayam ada semua di sini. Jadi ini menandakan ayam nyaman dan penyebarannya merata. Kalau kita simulasikan dalam skema grafis, yaitu kalau ini di yang atas ini kandang open, yang bawah kandang yang atas kandang close, yang bawah kandang open. Ayam periode brooding jika suhu terlalu dingin, ini yang paling kiri ini dingin, dia di kandang close dia akan membentuk seperti banyak pulau, dia menggerombol seperti pulau-pulau kecil gitu ya. Ini artinya ayam kedinginan. Kalau di kandang open biasanya di bawah indukan IgM ini dia menggerombol. Kalau ada misalnya salah satu sisi kosong, dia menyingkir ke sebelah kanan, sisi kiri semua, dia artinya ada gangguan di sebelah sini, mungkin dari suara, bisa juga ada gangguan suara. Di kandang open pun juga sama, akan menggerombol di salah satu titik. Kalau di kandang itu misalnya kepanasan, dia si ayam akan menjauhi pemanas dan dia mencari sumber-sumber angin yang lebih kencang kecepatannya dia, karena menghindari panas tadi untuk mendapatkan suhu yang lebih dingin. Dan biasanya di area dekat pemanas heater akan kosong. Begitupun untuk kandang open, dia juga akan menghindari IgM atau indukan yang menyingkir ke sebelah sisi tepi brooder. Dan kita lihat paling kanan ini gambar yang paling ideal, yaitu dia menyebar rata, baik yang close maupun yang open, dari ujung depan sampai belakang, kanan kiri dia menyebar rata. Kemudian kita lanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu di cooling pad. Apakah di periode brooding cooling pad bisa kita aktifkan? Tentu kita nanti ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana cooling pad bisa kita nyalakan dan kita running. Kalau cooling pad ini untuk menurunkan suhu memang sangat efektif, tapi dampaknya juga penambahan kelembabannya juga sangat drastis. Maka untuk pengaturan cooling pad ini ada 3 parameter penting yang harus kita perhatikan, yaitu kecepatan anginnya mencukupi, kelembabannya ada batasannya, dan terakhir target suhunya untuk cooling pad running atau on. Kalau di periode brooding bisa kita nyalakan tapi hanya secara manual, karena di periode brooding ini sangat kita tekankan di humidity. Humidity kalau kita bikin batas itu 75 itu cooling pad sudah tidak boleh menyala, karena nanti hanya akan menambah kelembaban sehingga mungkin liternya tetap lembab atau mungkin bahkan sampai basah, menyebabkan ini risiko ke kesehatan ayam di dalamnya. Kalau misalnya suhu ekstrim di atas 35, dengan kita tetap perhatikan kelembaban. Kalau kelembabannya ternyata masih di bawah 75, kita bisa saja menyalakan cooling pad tadi secara manual dengan batasan waktu, misalnya setengah menit atau di bawah 1 menit, dan seluruh area cooling pad pun tidak perlu dibasahin semua. Itu cukup untuk mendinginkan suhu 2-3 derajat dengan mungkin hanya dibasahi setengah, karena kelembabannya tadi masih rendah, jadi dia akan cepat menurunkan suhu. Dan ada juga nanti batasan kecepatan angin. Kalau misalnya ini start 0,75, ini mungkin sekitar 1 kipas lebih sedikit ya, jadi dia juga bisa nyala kalau 1 kipas. Kalau on off dengan 0,37 mungkin setengah persen ya, mungkin masih on off-nya 50%, ini harus kita batasi, jangan sampai nyala, karena dampaknya nanti kalau tidak ada kecepatan angin, area yang basah ini akan lama kering karena tidak ada kecepatan angin. Makanya kalau pas kipas mati atau off, kita jangan sampai menyalakan
cooling pad, karena dengan tidak adanya kecepatan angin, yang area yang basah ini akan lama untuk kering, dan ini dampaknya juga kelembaban di dalam kandang akan semakin meningkat terus. Di bahasan ventilasi yang enggak kalah penting juga, yaitu di pelebaran brooder. Ini tujuannya untuk menjaga kecukupan sirkulasi udara di area brooder, dan ini dilakukan setiap hari untuk di kandang closed. Kalau kita lihat kepadatan di kandang closed maupun di kandang open ini agak sedikit berbeda. Kalau di kandang open di kisaran 40 sampai 50 ekor per meter persegi itu 3 hari pertama, nanti sampai di akhir brooding itu juga 14 sampai 15 ekor per meter persegi. Dan ini nanti sampai akhir pembiaran batasannya yaitu 25 kg per meter persegi. Ini tentu nanti dikaitkan dengan target panen, mana yang bobot berapa yang akan kita capai nanti dihubungkan dengan populasi mau diisi berapa nanti sebenarnya. Kemudian kalau yang kandang open tentu saja dia lebih rendah target kepadatannya di kisaran 20 kg per meter persegi, dengan tadi di akhir periode brooding hanya 10 sampai 14 ekor per meter persegi. Ini kita tampilkan contoh setting ventilasi periode brooding. Di sini yang ingin saya tekankan yaitu tahapan kipas yang nyala atau yang on, yang running dari kipas 1 ke kipas 2 ini selisihnya semakin bertambah umur nanti akan menyempit atau lebih kecil. Kalau di sini hari pertama misalnya dari kipas 1 ke kipas 2 selisihnya 1,3, nanti di minggu kedua sudah selisihnya 1,2 derajat. Dan ini ada perhitungannya nanti dengan efek chill factor dan efek winchingnya, karena semakin dewasa ayam tentu saja chill faktornya akan semakin menurun. Dan ini kita ambil contoh juga setting intermittennya ini dari hasil perhitungan kebutuhan kipas tadi didapat on off-nya 32 detik on dan sisanya 268 off, dan ini setiap hari berubah sampai nanti didapatkan kebutuhan kipas 1 unit. Ini artinya apa? Artinya dia sudah full satu kipas nyala terus secara terus menerus atau direct, sehingga nanti bisa kita setting auto untuk kipas keduanya. Kemudian untuk pemanas ini tadi yang di awal sudah kita bahas, yaitu selisih target dia on dari awal, misalnya ini selisihnya setengah derajat, nanti juga semakin bertambahnya umur dia akan bertambah menjauh atau melebar ke target heaternya on. Di sini dari 0,5 sampai di sini nanti ke 0,7 di hari ke-14. Kemudian ini setting cooling pad, ini on-nya tadi di periode kalau suhu ekstrim bisa setengah menit on, dan off-nya agak lebih lama ya, 20 menit, karena untuk pengeringannya nanti dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena kecepatannya rendah. Tapi kalau sudah nanti kecepatannya lebih tinggi, misalnya di hari ke-4 sampai hari ke-7 sudah bisa 12 menit karena kecepatannya sudah bertambah. Pun demikian kalau sudah di minggu kedua bisa 1 menit on dan 12 menit off, karena kecepatan sudah tinggi, tentu saja akan cepat kering di selvednya. Kemudian apa yang terjadi kalau dalam setting ventilasi tadi tidak tepat atau salah? Kita lihat dari sebaran ayam. Sebaran ayam yang seperti gambar paling kiri ini, dia kosong di area tengah dan ada gerobol di dekat tempat pakan. Ini artinya ada yang salah. Kita harus tahu sumber salahnya itu dari mana. Kalau di periode brooding bisa disebabkan dari tadi manajemen tirai brooding yang salah. Misalnya buka tutupnya urutannya salah, atau mungkin lebar bukaannya terlalu lebar, atau mungkin bahkan melepasnya terlalu dini atau terlalu cepat. Ada juga penyebab selanjutnya yaitu di jumlah running kipas atau jumlah kipas yang on. Misalnya di sini harusnya kebetulannya baru 1 kipas tapi sudah running 2, artinya ayam kedinginan atau dengan kecepatan angin yang berlebih, makanya ayam akan menghindar di area yang kecepatan tinggi. Kita harus cek antara
target kecepatan di periode brooding ini berapa, nanti dicocokkan dengan kita ngecek di aktual di kandang berapa. Kemudian pengaturan buka tutup tirai ini sesuai dengan kondisi kenyamanan ayam. Yang selanjutnya ada juga dari kesalahan ventilasi tadi menyebabkan liternya menggumpal atau basah atau lembab. Ini penyebabnya bisa karena ventilasi yang tidak tepat atau salah. Sumbernya dari apa? Kalau kita lihat di sini ada dua, yaitu dari bukaan inlet yang terlalu lebar, kemudian dari jumlah kipas yang running atau yang on. Kenapa dengan bukaan inlet yang lebar tadi bisa menyebabkan liter lembab atau gumpal? Karena kecepatan angin yang berasal dari selpet tadi begitu masuk dia karena terlalu lebar dia langsung jatuh ke area bawah. Karena kecepatannya semakin dibuat lebar akan semakin rendah. Dengan kecepatan rendah dia langsung akan jatuh angin dari luar tadi. Sehingga humidity yang terkandung di udara dari luar tadi langsung turun ke area bawah liter sini. Jadi tidak terbuang keluar. Jadi tadi penyebab liter cepat lembab, basah ataupun sampai gumpal. Kemudian kalau kita lihat jumlah kipas yang nyala, ini juga pengaruh juga ke kelembaban liter. Kalau misalnya harusnya sudah 2 atau 3 tapi yang running baru 1, tentu saja kecepatannya akan kurang. Dengan kecepatan yang kurang tadi, kelembaban yang dibawa dari udara luar nggak akan sampai terbuang keluar, cuma jatuh ke area liter. Dan ini yang menyebabkan liternya cepat basah dan cepat menggumpal. Kita harus mengecek sirkulasi udara dengan spesifikasi peralatan ventilasinya. Baik itu dari selpetnya, spesifikasi selpet dan spesifikasi kipas kita harus tahu. Kemudian kecepatan udara yang dihasilkan dengan target kebutuhan ayamnya berapa, kita juga harus tahu dan kita cocokkan harus sesuai. Dan ini yang terakhir yaitu keseimbangan bukaan inletnya dan jumlah kipas harus kita selaraskan atau kita buat seimbang antara inlet dan outlet. Dari perhitungan inlet tadi, kenapa bisa salah? Tentu kita ada dasarnya. Dasarnya yaitu jumlah bukaan inlet tadi harus seimbang dengan jumlah kipas yang menyala. Kalau untuk penentuan luasan inlet, kalau kita tinjau dari rumusan di bawah ini, ada pedoman untuk menentukan luasan inlet, yaitu kita harus tahu dulu cooling pad yang kita pakai itu spesifikasinya seperti apa, karena dengan spesifikasi selpet tadi kita menentukan nanti target kecepatan angin di area inlet ini. Ini kita ambil contoh, satu kipas daya hisapnya 42.000. Target kecepatan angin di area inlet dengan spesifikasi selpetnya tadi 45 derajat, ini artinya kemiringan selpetnya dengan ketebalan 15 cm. Ini nanti didapat 42.000 dibagi 3.600, ini karena konversi dari detik ke jam, dibagi targetnya 3, ketemu 3,9 meter persegi. Dan ini artinya 3,9 meter persegi ini luasan seluruh area inlet. Karena panjang cooling padnya 32 meter kiri dan kanan, kita bagi panjangnya. Nanti akan ketemu lebar. Lebarnya 0,12 meter atau 12 cm. Ini untuk satu kipas. Nanti untuk kipas kedua juga sama, seterusnya ditambah sesuai dengan perhitungan. Untuk buat ventilasi sistem kita tadi sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke kunci sukses brooding di selanjutnya, yaitu di konsumsi air minum atau water intake. Kita tahu bahwa air ini 70% penyusun tubuh di ayam. Jadi kalau DOC ini di 24 jam pertama, dia konsumsinya 1 mili per ekor per jam. Dan kalau 10 hari pertama nanti kita akumulasikan sepertiga dari berat badannya. Maka dari itu kita harus perhatikan kualitas dan kuantitasnya dari air tersebut, air yang dikonsumsi ayam. Kalau kita lihat kualitas, tentu ada berbagai parameter mulai dari hardness, pH, sulfat,
klorid, potasium, magnesium, nitrat nitrogen, iron atau besi, koliform, kalsium, dan sodium. Ini bisa kita ketahui dari lab, kualitas air, dan kuantitas air minum bisa kita ketahui dari water meter yang kita pasang di sistem watering system di kandang. Kalau kuantitas mungkin lebih mudah untuk mengetahuinya ya, karena tinggal melihat berapa liter yang dikonsumsi air. Mulai di minggu pertama 65 ml sampai di minggu kelima 290 ml. Kalau kita lihat skema air minum, dimulai dari toren sampai nanti ke nipple, ini ada beberapa skema dari toren ke pompa, kemudian melalui water meter. Ini yang penting untuk kita mengetahui konsumsi water intake di dalam kandang apakah sesuai standar atau enggak. Kemudian ada pressure untuk mengatur tekanan, ada filter air, dan ini ada medikator untuk pengobatan atau pemberian vitamin atau vaksin untuk mempermudah. Kemudian setelah dari sini masuk ke line nipple atau di dalam kandang ada jalur nipple. Ini ada berbagai macam spare partnya, yaitu ada mulai dari pipa air, kemudian ada cup, ada nipple-nya, ada stop run untuk flushing, ada bola dan tabung transparan untuk mengetahui tekanannya, dan ada regulator. Ini untuk perhitungan dosatron ini kita harus tahu jumlah larutan obat ini berapa yang kita berikan, sehingga nanti akan tepat masa konsumsi obat tadi habis. Misalnya kita targetkan 4 jam, masa konsumsi untuk durasi obat habis, ya kita harus hitung berapa larutan yang kita butuhkan. Ini tentu saja ada rumusannya, yaitu jumlah per larut, yaitu di konsumsi air dikali dengan setting persen dosatron, nanti dikalikan konsumsi habis targetnya berapa dibagi dengan target pencahayaan. Kalau full 24 jam berarti ya full 4 dibagi 24 jam. Kalau dari kita ambil contoh ini populasi 20.000, target pemberian obatnya, kalau untuk satu kali pemberian 625. Kalau setengah dua kali pemberian itu kita bagi 312. Untuk pelarutnya tadi konsumsi airnya totalnya dari sini kita ambil contoh 1.250 liter dikali setting dosatron 2%, nanti dikali konsumsi habis tadi 4 dibagi 24 jam, nanti ketemu kalau satu kali pemberian 4,2 liter. Kalau mau 2 kali pemberian bisa kita bagi 2,1 liter. Ada beberapa yang nanti mempengaruhi kuantitas water intake di dalam kandang. Yang pertama yaitu suhu air minum. Suhu air minum ini kisaran yang disarankan yaitu 20 sampai 24 derajat Celcius. Yang ideal yaitu 21 derajat Celcius. Ini ada yang kita jumpai yaitu suhu air minum pas ayam datang itu terlampau panas ya. Jadi ayam tidak mau minum di sini. Kita ambil contoh yang kiri ini, gambar kiri, dia suhunya di atas 29 derajat ini. Karena apa? Ini karena pas sebelum ayam datang dilakukan preheat ini, yang penyalaan pemanas atau IGM yang preheat yang terlalu lama, atau mungkin dia untuk mengejar target area border, sehingga lupa kalau di dalam pipa ini ada air minumnya, sehingga ikut panas atau ikut naik suhunya, sehingga tadi kalau lupa disirkulasikan airnya atau diganti, tentunya di sini tetap akan panas. Nah, ayam tidak mau minum. Tapi kalau tadi setelah melakukan preheating, air diganti, air akan ayam akan mengkonsumsi air yang baru atau yang fresh tadi dengan suhu yang ideal di bawah 24 derajat. Ini yang perlu kita antisipasi kalau kita pas mau check-in. Begitu hari pertama check-in, kita harus tahu dulu suhu airnya sudah tepat atau belum, karena nanti dampaknya ayam atau DOC yang baru datang dia nggak akan minum. Kemudian kuantitas air minum di periode brooding juga dipengaruhi oleh
water space atau jumlah tempat minum. Jumlah tempat minum ini tergantung dari peralatan yang kita pakai. Kalau dengan nipple drinker kepada water space-nya sekitar 10 sampai 12 ekor per nipple. Kalau kita pakai bell drinker atau TMAO sekitar 60 ekor per drink, atau kalau pakai TMA 2G 40 ekor per bell drink. Ini tentu saja nanti sesuai dengan tipe tempat minum yang dipakai di kandang Bapak Ibu semua. Kemudian kuantitas konsumsi air minum juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat minum. Kalau salah pengecekan ketinggian, nanti dampaknya juga mempengaruhi konsumsi air yang kurang atau water intake yang di bawah standar. Di hari pertama kita sarankan tinggi puting nipple di sini sejajar dengan mata, karena ini anak ayam pertama baru belajar. Dia kalau sejajar mata ada ujung puting nipple ini yang udah ada kilauan airnya atau spak airnya, dia pasti akan mematuk-matuk karena di sini ada kilauan air yang ada di ujung nipelnya. Dia akan belajar minum. Kemudian di hari kedua bisa kita naikkan. Nanti penaikannya ini setiap hari rutin, dan nanti pembentukan sudut ayam posisi minumnya itu 45 derajat. Ini sesuai dengan nanti tinggi postur tubuh ayam, dan ini setiap hari harus kita adjust. Untuk yang dengan peralatan bell drinker, ketinggiannya kita sejajarkan dengan dada ayam, punggung ayam. Ada juga nanti kalau kita lihat di sini kerataan nipple ini juga nanti pengaruh ke konsumsi air, karena nanti dampaknya yaitu tekanan di dalam nipple tidak akan sama kalau tidak lurus. Dan untuk nyeting kelurusan nipple ini, untuk menaik turunkan kita harus dibantu dengan alat nanti pakai wheel ya, jadi semua ikut naik. Dan yang penting juga dari ujung depan sampai ujung belakang ini tingginya sama, karena kita tahu kalau ayam DOC ini sangat kecil ya, pendek. Jadi kalau selisih 1 atau 2 cm pun bahkan ayam nggak akan minum karena sangat kecil DOC, sangat pendek. Jadi kita harus buat DOC semua dari ujung depan sampai ujung belakang aksesnya sama rata tingginya maksudnya. Kemudian hal lain yang kita perlu perhatikan dari sistem watering system ini yaitu di flushing air minum. Ini sangat penting karena ini tujuannya untuk menghilangkan biofilm pada jalur pipa air. Kalau setelah flushing atau setelah pemberian obat atau setelah pemberian vitamin atau setelah vaksin, kita lakukan flushing, kita langsung flushing, karena untuk menghilangkan endapan ataupun biofilm di jalur pipa. Dan ini rutin sehari sekali atau minimal 3 sampai 4 kali per minggu. Kalau kita lihat gambar di sini, ini puting nipple-nya tidak ada air dan ini kering, tidak keluar airnya karena apa? Kalau kita buka ternyata ada endapan di sini, endapan biofilm. Dia akan menghambat atau seperti sumbatan di nipple-nya, dia nggak akan keluar air nanti di sini. Kalau untuk metode flushing sendiri ada 3 metode. Pertama dengan air bertekanan, ini kita tinggal buka dengan metode flush saja di regulator. Kemudian yang kedua dengan zat pembersih, ini bisa dengan hidrogen peroksida atau asam suka atau asam sitrat, dan yang terakhir bisa dengan metode harsonik, ini dengan gelombang ultrasonik. Ini nanti alat ini ditempelkan di saluran pipa air dan dia akan mengirimkan gelombang ultrasonik yang akan meluruhkan tadi biofilm di dinding pipa air. Selain flushing juga kita perlu perhatikan juga kebersihan cup nipple-nya, karena kalau cup nipple-nya kotor dengan tadi misalnya ada air yang menetes, ada genangan, nanti diminum ayam, tentu saja air ini kotor, apalagi kalau sudah sampai mungkin ada sisa pakan atau sisa mungkin sudah jamuran di sini tempatnya, ini tentu saja akan berakibat nanti mudah terserang penyakit ayam kalau di sini sudah ada genangan air yang kotor.
Kemudian ini produk herbal dari Medion yaitu gingertol, dia mampu membantu pemulihan energi sehingga pertumbuhan optimal dan dapat mengurangi persentase kematian DOC juga. Kita lihat di sini DOC-nya lemas, jadi setelah minum gingertol dia kelihatan segar ya karena untuk pemulihan energinya tadi. Kemudian dari watering system tadi kalau kita simpulkan di air minum ayam ini ada 3 poin yang penting, yaitu di kualitas air minumnya itu sendiri, kemudian di water space atau jumlah tempat minumnya, kemudian air minum tersebut harus lancar, dalam artian tidak ada sumbatan atau tidak ada yang mampet di seluruh nipple, panjang line nipple tadi. Ini tentang watering system, kemudian kita lanjutkan tadi kunci sukses brooding selanjutnya yaitu di early feeding. Early feeding ini dalam artian dia ayam mengkonsumsi pakan segini mungkin atau seawal mungkin. Untuk membuat ayam tadi mengkonsumsi pakan sesegera mungkin, kita harus menempatkan pakan di atas liter sehingga ayam itu mudah untuk mengaksesnya. Bisa kita dengan melakukan penambahan paper feed. Paper feed ini kita taruh di sekitar nipple, kemudian kita pilih paper feed-nya ini yang enggak cepat robek gitu ya, karena kalau cepat robek tentu saja nanti pakan juga akan jatuh ke area liter juga. Jadi tujuan dari paper feed ini untuk memudahkan akses anak ayam atau DOC mendapatkan pakan. Kalau kita tahu apa saja nanti pakan, bentuk pakan yang akan kita berikan ke ayam kita di periode breeding, tentu kita harus tahu ukuran pakan yang tepat untuk periode breeding. Dan ini biasanya kalau di broiler komersil sudah dalam bentuk pakan jadi ya, jadi kita tinggal terima pakan dari pabrikan dan ini biasanya ukuran atau spesifikasi ini sudah disesuaikan dengan periode pemeliharaannya. Biasanya kalau di periode breeding atau periode starter pakai pakan yang crumble, kemudian kalau di periode finisher pakai pakan pellet. Ini untuk bentuknya. Kemudian hal lain yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu feeder space atau jumlah tempat pakan. Jumlah tempat pakan ini akan mempengaruhi feed intake atau konsumsi pakan. Kalau kita pakai nampan ransum DOC, NR-DOC ini kapasitasnya 40 sampai 50 ekor per feeder tray. Kalau pakai DOC feeder atau DF ini 50 sampai 60 ekor per DOC feeder. Kalau kita pakai multi feeder atau MF 60 sampai 70 ekor per multi feeder. Kalau pakai pan feeder 45 sampai 80 ekor per pan feeder. Ini akan mempengaruhi feed intake atau konsumsi pakan periode feeder karena jumlah tempat pakan tadi. Kemudian peralihan tempat pakan atau pergantian tempat pakan juga nanti bisa mempengaruhi feed intake. Kalau ini salah penerapan peralihan tempat pakan, nanti juga malah konsumsi pakan akan turun. Peralihan pakan ini yang penting adalah pakan harus diganti atau dialih tempatkan, maksudnya mau beralih dari tempat misalnya DOC feeder ke multi feeder ini harus dilakukan bertahap. Dan ini tahapan ini bisa sekitar 5 sampai 7 hari. Kalau misalnya dimulai di umur 5 hari sudah mau pindah dari DOC feeder ke multi feeder, nanti sekitar umur ke-12 baru full multi feeder. Dan ini dilakukan bertahap, mulai bisa dari tengah dan terakhir di pinggir, karena ayam biasanya bergerombol di pinggir. Ini kita lakukan peralihan yang terakhir. Kemudian yang mempengaruhi konsumsi pakan juga nanti di pengaturan skala pen feeder kalau sudah pakai yang otomatis. Biasanya peralihan ini dimulai di umur 6 atau 7 hari. Ini dengan skala pen feeder di level 3. Kenapa kita pilih level 3? Ya di kisaran tengah-tengah. Ini tentu saja
tiap pen feeder berbeda-beda skalanya tergantung merek yang Bapak Ibu pakai nanti. Ada yang sampai skala 6, skala 4, atau mungkin bahkan ada yang skala 12. Yang poin yang penting yang ingin kita sampaikan di sini yaitu ayam harus bisa mengkonsumsi area yang paling atas di area pen feeder ini, paruh ayam nyampe. Jadi kalau ini misalnya kita setting di level 1, ini paruh ayam belum nyampe karena sangat tipis. Kalau di level 1 ini hanya 542 gram. Jadi paruh ayam nggak akan nyampe di area dasar pen feeder ini. Jadi kita setting di tengah-tengah di 3. Tujuannya biar ayam nyampe dan sisa pakannya nanti tidak terlalu banyak atau tidak terlalu lama di pen feeder. Karena kalau kita setting di setting full, setting 6, ini akan penuh dan sisa pakan di sini akan banyak. Pakan yang tidak termakan oleh ayam, dan ini kalau terlalu lama di feeder pakannya akan basi dan ayam juga kurang menyukai yang pakan yang sudah lama itu. Jadi kita harus lakukan setting level ini sesuai dengan tadi batas ayam, anak ayam tadi atau DOC nyampe di ujung paruhnya. Kemudian di pencahayaan ini juga bisa nanti mempengaruhi konsumsi pakan karena kita harus mencukupi minimal pencahayaannya. Minimal pencahayaan ini kalau kita ukur dengan luxmeter, intensitasnya sekitar 25 lux, dan ini adalah kebutuhan minimalnya untuk konsumsi pakan yang optimal. Kalau di bawah ini dampaknya nanti konsumsi tidak akan optimal atau tidak maksimal. Kalau kita pakai lampu misalnya dengan lampu esensial 5 watt, ini dia cuma menghasilkan kisaran 5 sampai 10 lux. Tapi kalau dengan lampu LED tentu saja luxnya akan lebih tinggi. Dengan watt yang hampir sama pun lux meter akan lebih tinggi dengan lampu LED. Ini pengaruhnya nanti ke heat intake untuk kebutuhan cahaya ini. Dan kalau kita lihat program pencahayaan di hari pertama pasti dia akan full 24 jam dan intensitas 25 LED, di mana ini adalah kebutuhan minimalnya. Nanti kalau ada yang pakai program pencahayaan, baru di hari kedua seterusnya bisa diturunkan luxnya, minimal turun bisa sampai 5 lux atau 1/5 dari kebutuhan minimalnya, bisa diturunkan pencahayaannya, dan nanti sampai panen juga dinaikkan lagi. Ini pentingnya pencahayaan karena juga mempengaruhi feed intake. Kalau kita lihat standar feed intake tadi, kita mau membandingkan apakah kita feed intake ayam kita itu masuk standar atau enggak, kita bisa lihat nanti di standarnya di masing-masing strain biasanya sudah mengeluarkan standar feed intake. Ini kalau kita lihat di sini di COP ini 20 gram di hari pertama sampai di akhir periode breeding di 74 gram. Ini kita lihat, kita bandingkan grafiknya di gambar paling kanan ini, feed intake yang standar yang warna merah, dan ini yang biru feed intake aktual di kandang. Ini harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada kejadian ini di bawah standar, ya kita harus cek dari semua parameter yang kita jelaskan di atas tadi, apakah ada yang tidak sesuai. Kemudian ini produk dari Medion yaitu Mix Plus Bro BAP12A. Ini premix ya, premix kandungan multivitamin, mineral, dan asam amino yang seimbang, serta dilengkapi dengan enzim protease. Ini juga ada toksin bindernya. Kemudian meningkatkan performa broiler. Kalau kita lihat trial di laboratorium Medion, kita lihat Mix Plus Bro ini di bobot panennya bisa 1,7, sedangkan standarnya 1,6. Di trial kedua pun juga sama, dia bobot panennya 1,69, produk lain atau produk X cuma di 1,65 dan standarnya 1,615. Kemudian kalau kita rangkum dari feed intake atau konsumsi pakan tadi, ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu di kualitasnya, kemudian di feeder space
atau jumlah tempat pakan ini sesuai dengan kebutuhan berapa populasi, kemudian nanti berapa tempat minum yang akan kita berikan. Kemudian juga di distribusi pakannya. Distribusi pakan ini dalam artian perataan pengisian tempat pakan atau mungkin nanti dengan durasi pemberian pakannya. Karena untuk ayam-ayam di periode awal kalau diberikan sesering mungkin juga lebih bagus karena sekaligus untuk membuat ayam lebih aktif, jadi lebih banyak nanti yang aktivitas makan dan minumnya. Jadi distribusi pakan juga penting, juga yaitu semua tempat pakan harus terisi dan tidak boleh ada yang kosong karena nanti juga mempengaruhi keseragaman di periode breeding tersebut. Kemudian kunci sukses yang terakhir yaitu di monitoring dan assessment. Ini penting kita lakukan untuk kesuksesan periode breeding kita. Kita harus mengecek kondisi kandang dan kondisi ayam setiap hari. Kita harus tahu kondisinya ayam di mana, kondisi kandangnya di mana. Kita harus rutin untuk mengecek kondisi tersebut. Dan monitoring selanjutnya yaitu kita bisa melakukan check crop. Misalnya 24 jam pertama ini apakah sudah terisi tembolonnya. Kalau misalnya nanti cuma terisi pakan saja atau mungkin cuma terisi air saja, ini ada yang perlu kita koreksi atau kita benerin di brooding kita. Kalau terisi pakan saja mungkin bisa saja ayamnya terlalu dingin, jadi dia tidak mengkonsumsi air minum. Kalau konsumsi tembolonnya hanya terisi air minum saja, bisa saja brooding kita terlalu panas, jadi dia si ayam hanya minum saja. Kemudian monitoring selanjutnya bisa kita cek suhu ayam dengan pengecekan suhu rektal. Ini kalau di kisaran ayam normal sekitar 40 sampai 40,5 derajat Celcius. Kemudian monitoring selanjutnya yaitu di depresi. Depresi ini di minggu pertama kita usahakan di bawah 1% atau di bawah 0,75%. Ini kaitannya dengan kesehatan ayam di periode breeding. Dan monitoring selanjutnya yaitu di pengecekan berat badan harian. Dan ini harus rutin kita lakukan. Kalau di periode breeding bisa kita lakukan penimbangan dengan kelompok, bukan penimbangan per individu ya. Kita lakukan sampling secara acak dan ini dilakukan setiap hari. Dengan dilakukan setiap hari nanti dari hasil penimbangan bobot badan harian ini nanti juga akan kita dapatkan data keseragaman atau uniformity dan juga nanti ada data CV. Dan ini penting kita perhatikan karena kalau terjadi misalnya uniformity-nya rendah atau di bawah 60 misalnya, berarti ada yang salah di breeding kita. Apakah itu dari suhunya, apakah dari feeder space-nya, apakah dari water intake-nya, kita perlu cek. Dan ini contoh data keseragaman. Kalau dikatakan breeding kita seragam itu kisaran 85 sampai 95. Ini berarti breeding kita berhasil. Kalau 69, 68 sampai 79 ini rata-rata, kisaran rata-rata breeding. Kalau di bawah 64 berarti keseragaman kita buruk. Pun demikian dengan CP dikatakan seragam antara 5 sampai 7 dengan kisaran rata-rata 8 sampai 10. Dan di atas 11 CP-nya berarti periode breeding kita buruk atau tidak tepat. Dari semua presentasi tadi bisa kita simpulkan bahwa breeding yang nyaman itu bisa kita wujudkan kalau dengan manajemen ventilasi, kemudian manajemen air minum, pakan yang tepat, dan monitoring yang rutin. Ini nanti akan kita dapatkan performa yang optimal. Begitu presentasi siang ini. Waktu kita kembalikan ke Mas Fakih. Bapak, Ibu, dan Medifriend sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya bisa langsung bergabung kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya akan coba kita jawab dan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah ini. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Medifriend semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab. Untuk yang belum bergabung, ayo segera bergabung karena acara sesi tanya jawab akan segera kita mulai. Baik, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama. Maaf bertanya, bagaimana manajemen brooding yang tepat jika saya mendapatkan DOC yang bobot badannya bervariasi? Silakan Mas Hud untuk jawabannya. Ya, makasih Mas Novi. Jadi Mas Gendera tadi nanya ya, kalau bagaimana kalau kita mendapat DOC yang bobotnya bervariasi. Ini juga sering kita jumpai di lapangan ya. Jadi untuk bobot DOC yang bervariasi tadi, kita usahakan setelah di periode breeding kita lakukan pemisahan dalam artian kita misalnya kalau sudah tahu tadi bobot yang kecil kita bisa taruh di depan atau mungkin yang agak besar di belakangnya. Kemudian inti dari pemisahan tadi yaitu untuk menyamakan akses pakan dan akses minum. Jadi kompetisinya seimbang. Jadi kalau dengan kompetisi yang seimbang tadi, jadi nantinya masing-masing individu ayam itu akan mempunyai bobot badan yang maksimal, pertambahan bobot badan yang maksimal. Kalau kita tidak pisahkan, tadi yang DOC kecil, DOC besar, kita jadikan satu, tentu saja yang kecil akan semakin kecil, yang besar akan semakin besar karena tadi kalah dalam bersaing untuk mendapatkan feed index maupun water index. Jadi kalau kita mendapatkan DOC yang beragam, kita usahakan semaksimal mungkin kita pisah. Atau kalau misalnya dalam satu box sudah beragam, ya nanti kita pisah secara manual. Kita bikin sekatan, ya. Bisa 3 sekat, jika 6 sekat kita pilih. Tiap hari kita seleksi. Harus rutin memang untuk DOC yang beragam. Nanti kita lakukan seleksi DOC atau pemilihan DOC setiap hari rutin. Nanti kita pisahkan yang kecil. Tentu saja yang kecil tadi nanti kalau tidak kita pisahkan akses minumnya juga akan berbeda. Tapi kalau sudah kita pisahkan nanti akses minum bisa kita setting mungkin lebih rendah kalau pakai nipple. Atau kalau masih pakai tempat minum tempat pakannya tadi pakai di nampan langsung DC bisa kita tambah sehingga akses untuk mendapatkan pakan akan lebih mudah untuk DOC yang kecil tadi. Demikian Mas Fakih untuk jawaban untuk Mas Hendriawan. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Hud ya. Jadi intinya dilakukan grading ya Mas Hud ya, supaya nanti bisa kita terpantau ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ahmad. Mas Ahmad, Pak Suhud mau bertanya kalau waktu brooding kelembaban tinggi, suhu lingkungan lagi rendah, perhitungannya bagaimana kalau mau menambah pemanas di space tire blocking? Ya, silakan Mas Hud. Ya, Pak Ahmad ini pertanyaan bagus nih. Jadi, bagaimana kalau kelembapan sudah tinggi? Jadi di periode brooding tadi, yang penting kita perhatikan sebenarnya kelembapan daripada mungkin target suhu atau target kecepatan, karena 3 parameter ventilasi tadi antara kecepatan, suhu, dan kelembapan. Kalau di periode brooding yang utama kita perhatikan tentu saja kelembapan. Ini bisa kita kalau kelembabannya tinggi di daerah tersebut bisa kita tambah pemanas. Pemanas ini bisa kita taruh di antara tirai blocking. Kalau di depan ada 2 tirai blocking juga kita taruh di tengah-tengahnya tadi. Jadi udara yang masuk melalui antara 2 blocking tadi sudah terpanaskan oleh heater sehingga kelembabannya akan turun sebelum nanti mengenai ayam atau masuk ke area feeder. Jadi pemanas tadi kita letakkan di antara tirai blocking, yang tirai blocking 1 ke tirai blocking 2, kita taruh di tengah-tengah atau di antaranya, sehingga udara yang masuk tadi akan terpanaskan. Sehingga otomatis kalau udara terpanaskan, kelembabannya akan turun. Dan dengan kelembaban yang turun tadi,
nanti udara yang masuk ke area breeder juga sudah turun. Begitu Mas Oke untuk penambahan panas. Ya, terima kasih Mas Hud atas jawabannya. Ya, tadi dengan berarti penambahan pemanas di antara tiga blocking ya. Jadi nanti ya, oke, siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada Mas Aditya. Apakah tidak masalah menyalakan cooling pad pada saat fase brooding? Monggo, Mas. Ya, nah, ini juga kadang sering kita jumpai ya di kandang karena takut menyalakan cooling pad di periode breeding. Kalau kita tahu dasar dari ventilasi, tentu kita bisa atasi tadi rasa ketakutan tadi. Kalau di periode brooding, yang utama tadi di awal sudah saya jelaskan yaitu perhatian terhadap kelembabannya. Ini yang sering kita takuti yaitu nanti dengan penggunaan cooling pad akan menambah kelembaban. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu penggunaan cooling pad-nya hanya pas saat kritis, pas saat suhu ekstrim. Misalnya kita contohkan di salah satu kasus di hari ke-3 atau hari ke-4 di siang hari ternyata karena terik matahari pas di siang hari suhunya sampai 36 atau mungkin bahkan sampai 37. Itu bisa kita nyalakan cooling pad-nya secara manual dalam arti tidak ikut dalam kontrol climate sehingga bisa kita kendalikan maksudnya secara manual, maksudnya hanya misalnya setengah menit on, itu cukup untuk mendinginkan suhu tadi dari 36 bisa langsung turun 2 sampai 3 derajat misalnya ke 34 atau ke 33. Dan kita juga harus mengetahui juga tadi kadar batas maksimal kelembaban di area brooder. Kalau di area brooder karena masih ada pemanas ya, tentu saja kelembabannya masih rendah antara 60 sampai 70. Itu bisa kita operasionalkan cooling pad-nya, tapi dengan catatan juga harus kipas dalam posisi on atau posisi running, karena juga nanti dia akan mempercepat dari lamanya sel pad kering. Kalau tidak ada kecepatan angin atau mungkin bahkan cuma on off-nya mungkin baru 0,08% atau 0,1%, tentu saja akan lama untuk mengeringkan sel pad, dan ini dampaknya juga akan panjang, kondisinya akan semakin lembab kalau sel pad-nya tidak kering-kering atau keringnya lama kayak gitu, Mas Fakih. Jadi bisa kita pakai cooling pad tadi dengan catatan dalam suhu ekstrim. Suhu ekstrim ini tentu saja misalnya hanya pas di terik matahari dan penggunanya pun hanya manual bisa kita pakai hanya setengah area cooling pad yang kita basahi, jadi tidak full basah. Itu pun sudah cukup untuk mendinginkan area brooder di dalam kandang. Dan ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Karena apa? Karena kalau sekali kita nyalakan tadi dengan kecepatan rendah, tentu saja untuk efek pengeringannya akan relatif lebih lama. Mungkin sehari itu hanya kita nyalakan 1 kali aja atau 2 kali aja sudah cukup itu, dengan tidak menambah kelembaban karena tadi hanya sedikit atau setengahnya dari area sel pad tadi. Begitu Mas Fakih. Siap, terima kasih Mas Hud atas pemaparannya. Jadi bisa dilakukan ya, tapi pada saat suhu ekstrim dan itu hanya waktunya tertentu ya. Ya. Siap. Oke, selanjutnya ini ada dari Pak Badrudin Jaya. Bagaimana cara mencegah liter menggumpal? Ya, monggo Mas Jud. Ya, Mas Badrudin, ini pertanyaan juga bagus. Liter yang menggumpal ini kita harus tahu penyebabnya. Penyebab liter gumpal itu otomatis dari kelembaban kandang yang tinggi atau kelembaban kandang yang naik. Kalau di periode brooder atau periode brooding kelembabannya sudah tinggi, berarti ada yang salah, ada yang tidak tepat di penyetingan brooding kita. Ini juga kita lihat di penerapan di kandang open atau di kandang close. Kalau di kandang close, kita untuk mengatur kelembaban tentu saja dari kecepatan angin dan juga dari
tadi penambahan penambahan liter atau penambahan panas. Kalau di area kelembaban tinggi itu periode brooding bisa diperpanjang atau diperlama penambahan pemanasnya. Jadi mungkin agak lebih boros ya, karena pemanasnya hanya untuk membuat kelembabannya rendah. Dan ini juga penting karena kalau kelembaban rendah, otomatis liter tidak akan cepat menggumpal. Dan dengan kelembabannya rendah juga tadi selain dengan kelembaban rendah, untuk mencegah liter yang menggumpal bisa kita kalau sudah di ayam sudah mampu dengan kecepatan 0,5 sampai 0,8 atau mungkin bahkan 1 di akhir periode brooding, bisa kita tambahkan kecepatannya, karena dengan kecepatan yang tinggi atau lebih dari sebelumnya itu akan mengeluarkan kelembaban yang ada di dalam kandang, sehingga kelembaban akan cepat tergantikan. Jadi kalau dengan kelembaban yang tinggi tadi bisa kita lakukan dengan tadi pertama penambahan pemanas dan juga penambahan kecepatan angin. Itu juga yang akan mengurangi efek dari liter yang cepat basah atau cepat menggumpal. Bisa juga selain itu ada juga metode manajemen liter, nanti ada sendiri di manajemen liter, yaitu dengan misalnya pembalikan liter dimulai di hari kelima atau hari ketujuh, nanti setiap 2 hari atau 3 hari kita balik. Ada juga dengan metode penambahan liter sedikit-sedikit, jadi begitu ada sedikit liter yang basah kita tambah liter baru sehingga akan tercampur liternya, jadi kelembabannya akan terurai. Jadi untuk liter ini kita targetkan kelembaban liter itu di bawah sekitar 30-40% kadar kelembabannya. Jadi kalau kita masuk kandang, kita genggam liter itu ya, kalau sudah kita genggam ya kita lepas juga mulai istilahnya biar nggak membuka lagi, berarti sudah mulai tinggi kelembabannya. Ini harus segera kita antisipasi, kita atasi. Jadi kalau dengan dari manajemen ventilasi maupun dari manajemen liternya sendiri dengan penambahan atau pembalikan, atau kalau sudah ada sedikit liter yang menggumpal segera kita keluarkan, kita ganti baru. Begitu. Intinya di liter yaitu ada dari faktor liter kualitas liternya sendiri, dan juga ada dari faktor sistem ventilasi di dalam kandang. Begitu Mas Fakih. Ya, terima kasih Mas Zuhud ya. Jadi jawabannya ini ya, dengan mengusahakan kelembaban rendah ya, dengan penambahan kecepatan angin atau ini penambahan pemanas. Betul. Siap. Selanjutnya ini ada Mas Irfan yang bertanya, tirai blocking yang bagus itu berapa lapis Pak? Ya, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas. Untuk tirai blocking ini sebenarnya patokannya sesuai di kondisi daerah tersebut. Kalau kondisi daerah tersebut misalnya kelembabannya standar, mungkin bisa aja cuma pakai 2, 3 atau mungkin maksimal 4 lah. Kalau kelembabannya tinggi, mungkin bisa dari 3 sampai 4, bahkan mungkin sudah ada yang 6 blocking, sudah ada yang pernah kita jumpai karena kelembabannya tinggi. Fungsi dari tirai blocking tadi selain untuk menghalau angin langsung dari luar, dia juga seperti mengurangi kadar kelembaban di area brooder, karena dengan blocking yang banyak tentu saja angin yang masuk tadi sudah terjok dari blok 1, blok 2, setidaknya akan mengurangi kadar humidity-nya, kadar kelembabannya dengan adanya blocking tadi. Kalau tadi kelembabannya standar, bisa saja cuma mungkin bahkan 2 blocking atau 3 blocking pun cukup. Tapi kalau kelembabannya tinggi, tentu saja akan lebih banyak tirai blockingnya. Dan ini nanti yang penting di tirai blocking ini yang tadi di awal sudah kita jelaskan juga, yaitu di manajemen buka tutup tirai blockingnya. Ini juga penting karena meskipun tirainya sedikit atau banyak, kalau di manajemen buka tutup tirai blockingnya salah, juga akan
berpengaruh signifikan terhadap kondisi Buddha di dalamnya. Begitu Mas Fakih pertimbangan untuk penggunaan period coding. Oke, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, demikian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada hari ini, jangan khawatir, nanti akan dikirim via email jawabannya. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, hari ini kami akan mengadakan giveaway. Caranya bagaimana? Bapak, Ibu, dan Medifriend semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan diposting hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story medionindonesia.id setelah acara live stream ini selesai. Pemenang juga akan diumumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram Medion dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di live stream berikutnya.